Evakuasi 178 pendaki Semeru dari Ranu Kumbolo menuju pos pendakian Ranu Pani Lumajang, Jawa Timur berjalan lancar. Semua pendaki dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Badan SAR Nasional dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan 178 pendaki di jalur pendakian Gunung Semeru bisa dievakuasi dengan aman. Kloter pertama pendaki telah kembali dari Ranu Kumbolo dan tiba dengan selamat di pos pendakian Ranu Pani Kamis siang. Semua pendaki yang berada di Ranu Kumbolo dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Proses kepulangan berjalan lancar dengan pengawasan petugas. Koordinasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, relawan dan aparat terkait menjadi kunci memastikan keselamatan pendaki. Meski berada di area rawan, tim penyelamat dan petugas terlatih melakukan langkah-langkah mitigasi bencana yang sistematis dan disiplin. Petugas terus memantau kondisi pendaki, memastikan setiap pendaki memperoleh arahan, pengawasan, dan dukungan logistik yang memadai. Penanganan tidak hanya responsif, namun juga proaktif dan terencana sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa menimbulkan kepanikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, material lahar erupsi Gunung Semeru menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di kawasan lereng. Sementara itu ratusan warga terdampak sudah mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap lebih aman. Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang hancur pasca terjadi erupsi Gunung Semeru. Material lahar berupa batuan dan pasir menimbun bangunan dan akses jalan warga. Sejumlah warga berusaha mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke pengungsian. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material? Ya, habis. Tinggal demonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa pasir. Ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Kelapa Doyong, Mas. Di pertanian. Ya. Pasca erupsi, sejumlah warga di dua kecamatan Candipuro dan Pronojiwo mengungsi di sejumlah titik aman, seperti di kantor desa, kantor kecamatan, dan sekolah. Sementara tumpukan material lava panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Alih-alih menjauh, kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas mengimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah diperpanjang hingga 3 hari. Pemirsa, tim SAR gabungan pada hari Rabu berhasil menemukan 2 korban di titik B1 dan di titik B2. Dengan ditemukan lagi 2 korban, kini tersisa 3 korban yang masih belum diketahui di mana keberadaannya dan hingga saat ini masih dicari. Hingga sepekan peristiwa tanah longsor di Desa Cibenying, total 20 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu pemirsa, 1 jenazah korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah berhasil ditemukan di area tumpukan material tanah di radius 500 meter dari pusat longsoran. Inilah proses evakuasinya pemirsa, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan identifikasi. Dengan ditemukannya 1 korban ini tercatat masih 25 orang hilang yang belum ditemukan. Korban diketahui berjenis kelamin perempuan atas nama Tui, usia 50 tahun, warga Dusun Situkung, Pandan Arum.
hingga saat ini kami menemukan korban 3 orang, bukan di A2, yang pertama di C2 dan yang ketiga ini baru saja juga di A2 dan semuanya dalam kondisi Maitela. Untuk jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Semuanya Pak? Tetap fokus melaksanakan kegiatan pencarian korban dengan menggunakan alat berat. Kita optimalkan kembali alat berat yang ada. Tadi malam informasi sudah datang lagi alat berat yang volume lebih besar, jadi mudah-mudahan hari ini bisa lebih maksimal. Untuk jumlah personel yang dilibatkan ada berapanya Pak? Untuk personel yang dilibatkan untuk hari ini kita tambah jadi sekitar 700-an personil. Untuk alat berat sendiri totalnya berapa yang di lokasi Pak? Untuk alat berat yang di lokasi kemarin 6, hari ini rencana ada penambahan sekitar 5 alat berat lagi. Kita beralih ke informasi lainnya lagi. Pemirsa, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Ira dan 2 terdakwa lainnya divonis dalam kasus korupsi proses kerjasama usaha dan akuisisi oleh PT ASDP tahun 2019-2022. Selain divonis 4 tahun 6 bulan penjara, Ira juga didenda 500 juta rupiah. Selain Ira, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Sunoto juga memvonis mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan Pengembangan PT ASDP. Masing-masing 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Menurut jaksa, Ira dan 2 lainnya telah terbukti merugikan negara dalam transaksi akuisisi PT Jembatan Nusantara nilainya hingga 800 juta lebih dari nilai transaksi 1,2 triliun rupiah lebih. Ira dan kawan-kawan didakwa menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya pemilik PT JN, mengubah dari kerjasama usaha menjadi akuisisi saham PT JN. Mengadili, menyatakan terdakwa 1 Ira Puspadewi, terdakwa 2 Muhammad Yusuf Hadi dan terdakwa 3 Hari Muhammad Adi Caksono telah terbukti secara sah dan menyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Nanti seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Pemirsa, dalam nota pembelaannya pada 6 November lalu, Ira tak hanya membantah menikmati keuntungan pribadi dari akuisisi itu. Ira menyebut nama Menteri BUMN saat itu Erick Thohir. Menurut Ira, Erick menyampaikan rasa bangganya atas akuisisi tersebut. Erick menyebut ASDP akan menjadi operator bahari terbesar di dunia. Dan ada yang menarik dari proses sidang korupsi PT ASDP, mantan Komisaris Utama ASDP lalu Sudarmadi mengatakan dirinya pernah melaporkan kepada mantan Menteri BUMN Erick Thohir terkait adanya potensi korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara. Namun pemirsa, setelah melapor dirinya dicopot dari jabatannya.
Ya pemirsa, saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ira Puspadewi dan 2 mantan pemimpin ASDP lainnya, Juli lalu, Sudarmadi mengungkap adanya potensi korupsi dalam akuisisi itu. Menurut Sudarmadi, dari surat PTJN, nampaknya rencana yang terlihat menguntungkan ASDP hanya sebagai rencana yang tidak akan tercapai dan berpotensi menimbulkan kerugian serta tindakan memperkaya badan atau orang lain. Temuan ini dilaporkan kepada Erick Thohir yang saat itu merupakan Menteri BUMN. Menurut Sudarmadi, laporan itu dikirimkan kepada Erick pada Maret 2020. Namun 1 bulan kemudian dia dicopot dari posisi komisaris utama ASDP.